Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini 22 April 2020, hari Rabu, di pertemuan yang ke-10. Sesuai dengan RPS, kita masuk di materi tentang pelaporan perkara pada pengadilan agama. Jadi hari ini kita bicara tentang bagaimana tuh sebenarnya pola pelaporan perkara pada pengadilan agama. Yang pertama kita bicara tentang landasan atau dasar hukum dari kenapa harus ada laporan pada pengadilan agama. Sesuai dengan pasal 10 di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, ini tentang Mahkamah Agung, junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Di sana disebutkan bahwasanya Mahkamah Agung MA itu selaku pengawas tertinggi atas setiap perbuatan yang dilakukan pada pengadilan yang berada di bawahnya. Maka semua proses di peradilan, mulai peradilan agama, peradilan tata usaha, peradilan umum atau peradilan negeri, dan juga peradilan militer, semua wajib tunduk patuh sebagai kepada Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi atas semua kegiatan yang dilakukan pada pengadilan-pengadilan yang berada di bawahnya Mahkamah Agung. Maka kewajiban ini mulai kewajiban pada pengadilan agama atau Mahkamah Syariah di Aceh misalnya, dan juga ada pengadilan tinggi agama juga punya kewajiban untuk melakukan pelaporan perkara, dan juga Mahkamah Tinggi Syariah di Tanggur Aceh Darussalam itu punya kewajiban itu. Kenapa kemudian apa kemudian yang perlu dilaporkan oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung itu? Yang pertama proses pada peradilan itu sendiri. Jadi proses peradilan itu kan mulai proses registrasi, pendaftaran, sampai proses persidangan, bagaimana putusan perkara apa saja yang ada di pengadilan agama yang ada di bawah Mahkamah Agung itu. Dan juga selain itu ada kewajiban pelaporan terkait dengan tingkah laku hakim atau perilaku hakim. Maka ini meskipun kita di mata kuliah kode etik profesi ada kemudian hakim itu kan ada model pengawasan, selain pengawasan internal ada pengawasan eksternal. Kita mengenal yang namanya komisi yudisial, komisi yang kemudian memang bertugas untuk diantaranya mengusulkan nama-nama hakim agung dan seterusnya, itu kan kaitannya dengan komisi yudisial. Maka Mahkamah Agung di sini fungsinya dalam proses pengawasan terhadap tingkah laku hakim ya sebagai pengawasan internal atas tingkah laku hakim, karena hakim sampai saat ini masih berada di bawah kekuasaan tertingginya, di bawah Mahkamah Agung. Selain kemudian kita mengenal yang namanya komisi yudisial sebagai di antara pengawas-pengawas eksternal hakim. Maka ada dua model pengawasan, internal dan pengawasan oleh hakim. Oke. Yang kedua, tentang pelaporan perkara. Kalau tadi landasan hukum, dasar hukumnya karena kenapa kemudian masih ada junto di sini, karena ternyata di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung itu pasal 10 masih ngikut di sini, ada perubahan. Pasal 9 ada perubahan, pasal 11-nya
di Undang-Undang 5 tahun 2004 itu ada perubahan, tapi pasal 10 ikut, semuanya masih ikut di sini. Pasal 10-nya ikut di Undang-Undang nomor 14 tahun 85. Oke. Yang dinamakan pelaporan perkara merupakan proses laporan rangkaian dari tugas yang diemban oleh peradilan di dalam melaksanakan amanah undang-undang. Jadi masing-masing peradilan itu memiliki tugas masing-masing sesuai dengan amanah undang-undang. Maka diantaranya kalau kita bicara Mahkamah Agung, undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Agung berkaitan dengan tugas dan wewenangnya peradilan agama, diantaranya melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1989. Contoh Undang-Undang 3 tahun 2006, yakni Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang 789 tentang peradilan agama. Contoh Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, karena di 2009 itu ada beberapa perubahan sedikit 1-2 pasal kalau tidak salah. Oke. Maka wewenang yang ada di pengadilan agama itu, kita kemarin sudah bicara terkait kompetensi relatif, ada kompetensi absolut pada peradilan agama. Yakni perintahnya adalah seamanat undang-undang menerima, bagaimana kemudian proses pelaporan penerimaan, bagaimana proses pelaporan pada pemeriksaan, bagaimana proses pelaporan pada putusan perkara, dan bagaimana proses secara umum penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya. Maka proses penyelesaian ada yang mungkin ditolak, ada yang kemudian tidak diterima, itu ditolak, dan kemudian ada perkara-perkara yang memang permohonannya tidak disetujui dan dibatalkan dan seterusnya dan lain-lainnya kaitannya dengan itu. Maka ini adalah yang kemudian disebut dengan pelaporan perkara, seluruh rangkaian proses mulai dari awal proses kegiatan yang ada pada pengadilan agama, dari hulu sampai kepada hilir, itu ada kewajiban pelaporan oleh masing-masing pengadilan agama di masing-masing tingkatnya. Dengan kewajiban itu, dengan kewajiban yang diemban oleh pengadilan agama terkait dengan masing-masing kompetensinya, ada kompetensi relatif, kompetensi absolutnya misalnya, maka beberapa contoh, beberapa model laporan perkara pada pengadilan agama itu diantaranya yang pertama meliputi keadaan perkara, artinya keadaan perkara bulan ini, misalnya sekarang bulan April, keadaan perkaranya untuk pelaporannya sampai saat ini di pengadilan agama Bangkalan misalnya, itu ada berapa puluh perkara, berapa ratus perkara, kan keadaan perkara. Mana perkara yang masih sedang diproses, disidangkan, mana kemudian perkara yang sudah mendapatkan putusan dan seterusnya, itu yang kemudian disebut dengan laporan keadaan perkara. Keadaan perkara-perkara yang semua yang diajukan tadi karena kaitannya dengan fungsi pada pengadilan agama untuk menerima perkara, memeriksa, memutus pada semua perkara yang diajukan kepadanya. Yang kedua, laporan perkara pada pengadilan agama meliputi kegiatan hakim. Jadi kegiatan hakim selain kemudian ada kewajiban persidangan, ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan hakim, itu ada model laporannya sendiri-sendiri. 3, keuangan perkara. Kemarin setahu saya sudah kita bahas tentang keuangan perkara, bagaimana kemudian untuk bikin jurnal per perkara, ada juga jurnal laporan keuangan secara keseluruhan dalam satu hari per tanggal, itu seperti apa, per bulannya nanti seperti apa model. Oke. Nah, ini karena kaitannya dengan ini, karena di pengadilan agama itu yang paling banyak perkara itu memang kaitannya dengan perkara perceraian. Maka
ini sebagai analisa lah sebenarnya. Maka hampir setiap awal tahun di misalnya 2020 gitu, banyak di berita atau media massa yang kemudian menyampaikan, oh pengadilan agama Bangkalan selama tahun 2019 perkara perceraiannya sebanyak 1000 perkara, yang diantara yang terbanyak adalah dikarenakan apa ABC dan seterusnya, ya karena bagaimana atau para wartawan itu mendapatkan informasi tentang proses semuanya, proses penyebab perceraian itu di pengadilan agama misalnya, ya karena ada laporan yang sudah dilaporkan oleh pengadilan agama. Karena laporan ini diantaranya kaitannya dengan laporan keadaan perkara, ya nanti laporan keadaan perkara itu dilaporkan setiap bulan. Yang kelima, keadaan perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK, dan juga eksekusi. Ini seperti apa kondisinya? Apakah sudah perkara nomor berapa yang diajukan banding hasilnya seperti apa? Kalau memang kasasi hasilnya seperti apa? Nah, jika ada perkara PK itu sampai kemana? Karena pada dasarnya meskipun pengadilan agama itu adalah pengadilan tingkat pertama, tapi pengadilan agama itu mesti tahu proses dari awal diputuskan misalnya di pengadilan agama tingkat 1, ketika dibawa ke banding ke pengadilan tinggi agama, hak eksekutorialnya itu ada di pengadilan agama, bukan di pengadilan tinggi agama. Maka pengadilan agama itu harus mengawal terus putusan atau kemudian perkara yang memang diajukan banding ataupun kasasi, bahkan eksekusi kaitannya dengan peninjauan kembali, kasasi, peninjauan kembali dan seterusnya. Karena jika di kasasi misalnya Mahkamah Agung memutuskan perkara ini putusan Mahkamah Agung membatalkan atau menolak putusan pada pengadilan tingkat 1 misalnya, maka yang melakukan eksekusi atas perkara itu adalah dikembalikan ke pengadilan agama. Mahkamah Agung tidak akan melakukan eksekusi itu karena laporan atau putusan itu nanti akan dikirimkan ke pengadilan tingkat pertama untuk melakukan eksekusi. Oke. Selanjutnya, nah ini laporan terkait dengan laporan mediasi berapa dalam 1 bulan itu perkara laporan mediasi yang gagal, yang kemudian berhasil dan seterusnya, akhirnya laporan dicabut atau kemudian gugatan dicabut atau permohonan tidak dilanjutkan dan seterusnya. Itu kan kaitannya dengan mediasi. Laporannya seperti apa? Selanjutnya, nah ini ada laporan aktivitas advokat dan sebagainya, karena diantaranya pengadilan tinggi agama sesuai dengan undang-undang pengadilan tinggi itu sesuai dengan undang-undang advokat itu yang kemudian menyumpah, kalau tidak salah pokoknya yang melakukan sumpah untuk berpraktek pada pengadilan-pengadilan yang berada di bawah diantaranya pengesahannya advokat ada di lembaga advokatnya, tapi ada semacam pelantikan atau apa gitu, saya tidak paham itu, mungkin bisa di cross check, ditanyakan. Itu kan pengambilan sumpahnya atau apanya itu di bawah pengadilan tinggi untuk advokat itulah. Terus kemudian kaitannya dengan pada pengadilan tingkat pertama itu kan, ada advokat siapa saja, advokat yang sering berperkara di sana. Tingkah laku advokatnya hanya untuk semacam laporan saja, karena advokat itu pengawasannya baik internal ataupun eksternalnya berada di organisasinya masing-masing, bukan berada di bawah naungan Mahkamah Agung, hanya untuk sebatas laporan saja. Tujuan dari sebanyak laporan perkara pada PA, beberapa model-model laporan perkara. Kenapa sih kemudian harus ada laporan? Di antaranya saya rasa sampean sudah biasa melakukan hal semacam ini terkait dengan fungsi laporan dan seterusnya. Ini saya sampaikan karena kaitannya dengan laporan perkara. Yang pertama,
Itu laporan berfungsi sebagai alat pantau. Jadi yang kemudian dimaksud dengan alat pantau itu agar kemudian lembaga yang lebih tinggi itu bisa Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Agama itu bisa memantau seluruh aktivitas, tingkah laku dan perbuatan hakim serta pejabat kepanitraan itu. Seperti apa sih kemudian tingkah lakunya hakim di mata Mahkamah Agung, di mata Pengadilan Tinggi Agama, bagaimana tuh tingkah lakunya pejabat-pejabat di kepanitraan itu seperti apa. Nah, itu diantaranya sebagai alat pantau, alat kontrol lah, alat pantau. Oh, ini sudah menjalankan pekerjaannya dengan baik atau tidak. Oh, ini dalam selama menjalankan perkara di pengadilan di bawahnya, di pengadilan agama dan seterusnya, itu sudah sesuai enggak dengan tupoksi tugas pokok dan fungsi masing-masing di lembaga itu. Maka sebagai alat pantau itu pengadilan yang lebih tinggi atau Mahkamah Agung melakukan membaca laporan itu saja sudah dianggap sudah cukup sebagai bagian dari pengawasan internalnya. Selain kemudian Mahkamah Agung juga pasti melakukan penerimaan terhadap laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan tingkah laku dan pola hakim. Yang kedua, fungsi laporan sebagai untuk meneliti kebenaran. Hal ini sebenarnya digunakan untuk evaluasi apakah kemudian layak, misalnya layak pengadilan agama yang berada di kelas 2 misalnya naik ke kelas 1 dan seterusnya. Itu kan kemudian untuk meneliti kebenaran itu, oh perkaranya sekian, karena kaitannya dengan kelas di pengadilan itu kan, kapan kemudian pengadilan agama itu masuk kelas 1 atau kemudian kelas 2 itu kan berdasarkan perkara yang ada. Maka ketika laporan itu dilaporkan dengan baik, berapa jumlah perkara yang masuk di dalam pengadilan itu, butuh SDM berapa, butuh hakim berapa, butuh panitera berapa, SDM pendukung lain berapa, itu kan jelas. Ketika perkaranya itu misalnya dalam 1 bulan itu 1000 perkara yang diajukan, yang diselesaikan hanya 200 atau 300 perkara dalam 1 bulan. Berarti kan ini diantaranya perkara yang diajukan pada pengadilan agama itu tidak bisa diputuskan dengan sangat cepat prosesnya, proses persidangannya, atau kemudian perkara yang diajukan 1000 dalam 1 bulan menyelesaikan perkara hanya 300. Kan bulan berikutnya pasti akan numpuk. Oh, berarti masih ada sisa 700 perkara. Misalnya di bulan, begini. Di bulan Januari misalnya, Maret misalnya, kita bicara bulan Maret misalnya. Laporan itu sudah masuk 1000 perkara. Oke, 1000 perkara. Diputuskan hanya 300 dalam 1 bulan ini. Oke, ya kan? Berarti kan 1000 dikurangi 300 masih sisa perkara. Perkara dari bulan Maret itu masih sisa 700 di bulan April. Belum kemudian tambah perkara baru di bulan April. Misalnya tambah 1000 lagi. Nah, 1000 lagi. Perkara yang diputuskan naik misalnya 500. Kan masih sisa banyak. Ini tadi 500 berarti masih 1200 lagi perkara yang masih belum diputuskan. Misalnya saja seperti itu. Maka ini diantara fungsinya adalah meneliti kebenaran, tidak kemudian ujuk-ujuk pengadilan agama Bangkalan misalnya ngajukan kenaikan kelas dari kelas 2 ke kelas 1B misalnya. Nah, itu kan ada formnya, diantaranya perkara yang maju yang didaftarkan, perkara-perkara yang ada di sana berapa, penyelesaiannya seperti apa. Tinggal kemudian Mahkamah Agung ngecek saja ke belakang. Tidak hanya berbasis borang yang diajukan untuk pengajuan kenaikan kelas. Tuh. 3, fungsinya adalah sebagai bagian dari evaluasi. Ini evaluasi berarti banyak bahan dan dasar bagi untuk mengevaluasi hasil pengawasan dilakukan oleh PTA dan untuk mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh
pengadilan agama, karena di pengadilan agama pun juga ada pengawasan internal pada lembaga itu. Apakah kemudian semua proses baik laporan perkara, laporan keuangan, laporan keuangan itu sudah berjalan dengan baik, itu kan ngecek. Karena yang diajukan ke Mahkamah Agung itu kan sudah laporannya. Kalau laporannya tidak benar kan berarti diantaranya pengawasan internal oleh pengadilan agama sendiri itu tidak berjalan dengan baik. Begitupun juga pengawasan, fungsi pengawasan dilakukan oleh PTA kepada PA. Itu juga berarti kan kalau laporannya tidak beres, berarti kan fungsi-fungsi ini tidak jalan nih. Fungsi ini, maka itu sebagai bagian dari evaluasi. Oh ini kok laporannya begini dan seterusnya. Yang terakhir kaitannya dengan progres. Progres itu kan bahan mengetahui kapan kemajuan yang telah dicapai sehingga mengambil keputusan dalam rangka pembinaan lebih lanjut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Progresnya seperti apa? Oh, tadi misalnya perkara dalam 1 bulan, perkara yang mandek itu sekitar 700-an perkara. Setiap bulan 700 sampai 900. Ketika sudah dilaporkan seperti itu, misalnya Mahkamah Agung memutuskan menambahi SDM dan seterusnya, apakah kemudian dengan bertambahnya SDM, dengan bertambahnya hakim dan seterusnya, itu perkaranya masih seperti itu atau sudah berkembang, sudah jauh lebih bagus dari problem-problem di awal terkait penyisaan perkara yang masih banyak pada sebuah pengadilan agama. Oke, kita lanjutkan. Tadi kaitannya dengan fungsi laporan, bagaimana kemudian Mahkamah Agung atau pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan agama, pengadilan tingkat banding, tingkat kasasi dan seterusnya itu ketika mendapatkan laporan seperti apa, fungsi yang digunakan untuk laporan itu, hasil dari laporan evaluasinya seperti apa. Nah, seringkali kemudian sebagai sebuah organisasi yang ada di masyarakat kita, baik kemudian itu organisasi negara atau bukan organisasi swasta, juga organisasi kemahasiswaan misalnya, banyak sekali kita temui permasalahan-permasalahan atau problem yang seringkali muncul terkait dengan penyusunan laporan. Penyusunan laporan kan kadang ya ada, kemudian okelah kita bicara tentang anggaran misalnya, kadang kemudian penyusunan laporan di penyusunan laporan di anggaran kegiatan dan seterusnya kan seringkali tidak sesuai dengan realnya, kenyataannya tidak, apalagi di lembaga negara. Beda kemudian lembaga swasta itu kan detail, jelas ini digunakan untuk apa dan seterusnya, itu jelas. Karena kalau kita di lembaga negara biasanya ya harus mengikuti akun itu, akun untuk konsumsi misalnya sebesar 1 juta, ketika konsumsi itu tidak dipakai, digunakan untuk tambahan biaya narasumber, tetap harus ada laporan tentang konsumsi meskipun tidak dipakai misalnya. Nah itu kan diantara kemudian beberapa kendala dan permasalahan yang ada terkait dengan kendala-kendala penyusunan laporan. Maka di Mahkamah Agung itu ada beberapa penjelasan dari beberapa sumber. Di antara yang menjadi beban, yang menjadi di antara kendala kaitannya dengan penyusunan laporan perkara itu, yang pertama ada data perkara tidak akurat. Data perkara tidak akurat itu karena kadang sekarang sudah sistem online, sudah agak lebih bagus saya rasa. Tapi ya kayak mungkin kemarin ketika kita pernah membaca artikel di kelas tentang putusan yang ada di NTB atau di Lombok atau di Bali itu, ternyata putusan orang yang sama, kasus yang sama, nomor perkaranya beda, hakimnya kalau tidak salah waktu itu juga beda atau sama ya, saya agak lupa. Nah ini kan memang akhirnya menjadikan laporan perkara tidak akurat. Satu kasus yang sama, objek yang kemudian diperkarakan juga sama, masing-masing tersangka, terpidananya tersangka dan terdakwanya juga orang yang sama, tapi kenapa harus muncul 2 putusan yang berbeda? Nah itu kan diantaranya
Ya karena data perkara tidak akurat itu sehingga memunculkan sampai di satu pengadilan itu kasus yang sama tapi dua nomor putusan yang berbeda. Ya. Yang kedua, adanya keterputusan antara laporan satu dengan laporan yang lain. Ya, adanya keterputusan. Oke, tadi kan ada beberapa jenis, nanti di bawah ada lagi form jenis laporan 1 P1 sampai P8 itu modelnya. Ada yang kemudian karena yang menyusun laporan itu kan sebenarnya ada berbeda-beda orang. Yang kemudian buat P1 siapa, P3 siapa, P4 siapa, P8 siapa. Ada, meskipun semua berada di tanggung jawab kepaniteraan, tanggung jawab ketua panitera pada pengadilan agama yang tanda tangan panitera, tapi kan biasanya yang nyusun kan staf-staf masing-masing itu. Seringkali kemudian memunculkan adanya keterputusan antara laporan satu dengan laporan yang lain. Misalnya laporan perkaranya ada 25 di bulan Maret, di bulan Maret, tapi biaya perkara yang masuk kok hanya 9. Nah, itu kan berarti diantaranya adalah ada keterputusan antara laporan satu dengan laporan yang lain, antara laporan perkara yang diajukan dengan laporan biaya perkara yang kemudian sudah dibayarkan itu terputus. Nah, ini kan akhirnya jadi problem. Oh, ini mana ini yang belum terbayarkan itu siapa? Kan itu yang kemudian yang disebut dengan ada keterputusan antara laporan 1 dengan laporan 2. Mungkin antara laporan 1 dengan laporan 5, P5 misalnya, dan lain-lainnya. Itu yang menyebabkan diantaranya kendala itu, maka kendala itu harus dicari. Kenapa kemudian seperti itu? Seringkali laporan tidak bisa terselesaikan dengan baik. Kadang itu sudah ada form, tapi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengisiannya itu kadang belum muncul. Kayak misalnya yang saya mungkin di teman-teman yang buku Kapan Hari saya share itu ada perubahan lagi nih model formnya. Coba kemudian di buku yang Mahkamah Agung punyanya Pak Abdul Manan itu kalau tidak salah di file itu sama. Itu kan diantaranya form pelaporan perkara itu ada baru lagi di 2016 kalau tidak salah. 2016 formnya sudah dikeluarkan. Tapi saya baca juga, tidak tahu, pokoknya ada keterputusan ini. Terlambatnya informasi juknisnya baru muncul berikutnya. Formnya sudah ada. Pengadilan agama yang sudah diwajibkan untuk menggunakan form baru. Nah, itu kan surat edarannya sudah ada. Juknisnya kadang munculnya belakangan. Ini yang diantaranya menyebabkan kendala. Akhirnya kenapa? Di antara mungkin tabel-tabel di kolom itu mungkin ngisinya akhirnya salah. Oh, akhirnya ngisinya kurang benar dan seterusnya. Itu di antara karena tidak ada atau keterlambatan juknisnya itu. Nah, ini seringkali kemudian ini menjadi kendala di banyak organisasi kemahasiswaan pun juga sama, organisasi pemerintahan pun juga sama, kadang kemudian antara satu dan dengan yang lain yang tidak solid. Yang kelima, kedisiplinan dan komunikasi, hampir semua dari kita pun mengalami kendala di sini terkait dengan laporan. 3, ini terakhir ada human error. Human error ini kadang nggak bisa disalahkan, apalagi sekarang misalnya dalam kondisi work from home misalnya, komunikasinya pasti sering terputus. Nah, kemungkinan juga human error. Human error salah ngetik, jalan mestinya keuangan nulisnya 1 juta, tertulisnya 100.000 misalnya, kurang 0, itu kan bagian dari human error. Mestinya perkara yang tertulis itu 215, tertulisnya 251. Itu yang kemudian atau kaitannya dengan permasalahan human error yang ada di kita juga sering. Oke, lanjut. Nanti jenis-jenis laporan perkara pada pengadilan agama. Semoga bisa terbaca dengan baik. Yang pertama, ini modelnya LIPA1. Tadi yang saya sampaikan ada PA1 sampai PA8. Ini tentang laporan keadaan perkara. Yang kedua, LIPA2.
ini tentang laporan perkara yang dimohonkan banding. Selanjutnya LIPA 3, PA 4 itu ya perkara dimohonkan kasasi, ini dimohonkan PK, ini hampir sama. Nah, ini sampai yang kemudian perkara perdata yang dimohonkan eksekusi. Oke, ini laporan perkara pada pengadilan agama yang dimohonkan eksekusi. Ini jenis PA1, PA2, ya PA1 yang semuanya ini kaitannya dengan PA2 sampai 5. LIPA 6 laporan tentang, nah ini tadi yang saya sampaikan, laporan tentang kegiatan hakim. LIPA 7 kaitannya dengan keuangan perkara, kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan pola keuangan perkara, tentang pembayaran, tentang bikin jurnal dan seterusnya. Yang terakhir tentang laporan jenis-jenis perkara. Oke, yang sering itu kan bukan sering, artinya masing-masing semua perkara ini kan ada model jenis laporannya masing-masing. Nanti mungkin saya contohkan. PA1 keadaan perkara, ya tentang keadaan perkara, tentang, nah ini kalau ini semuanya kaitannya dengan yang setelah putusan. Ini tentang aktivitas kegiatan hakim. Yang ini tentang keuangan perkara, ada formnya sendiri. Yang ini nanti saya contohkan yang dua ini saja, PA1 dan PA8, yang pertama dan terakhir. Nanti PA2 sampai PA7 nanti silahkan untuk masing-masing, untuk kelompok yang kebagian laporan model atau pola laporan perkara bisa diisi yang lainnya. Oke. Di dalam uraiannya, tadi kita bicara tentang PA1 sampai LIPA 1 sampai LIPA 8. Masing-masing LIPA 1 sampai PA 8 itu atau pelaporannya itu berbeda-beda. Tidak semuanya misalnya kaitannya dengan ada laporan bulanan, maka laporan bulanan itu yang form apa saja yang perlu dilaporkan. Ini setiap bulan tanggal 10 dan tanggal 15 bulan berikutnya, tanggal 10 dilaporkan sampai pada tanggal 15 bulan berikutnya itu seperti apa, yang kemudian berarti dilaporkan LIPA 1 tentang laporan tadi, PA7 tentang keuangan, dan LIPA 8. Ini laporan bulanan. PA1 tentang keadaan perkara. Keadaan perkara itu perkaranya posisinya sampai di mana saja dalam satu bulan. PA7 tentang keuangan. Keuangan itu berarti dilaporkan juga setiap bulan. LIPA 8 kaitannya dengan jenis perkara. Jenis perkara apa saja yang diajukan di pengadilan agama dalam satu bulan itu. Yang kedua, ini laporan 4 bulanan, catur bulan. Jadi ya catur bulan kalau dulu ada, kalau sekarang semuanya semester 1, semester 2 dan seterusnya, gasal genap. Kalau dulu masih ada cawu, berarti mulai Januari sampai April itu satu catur bulan. April mulai Mei sampai Agustus. Nah, nanti sampai September sampai di Desember itu catur bulan keempat. Ini format laporan yang perlu dilaporkan setiap 4 bulan itu. Ya di akhirnya, ya di akhir bulan itu LIPA 2. LIPA 2 berarti apa tadi? Perkara yang dimohonkan banding. Ini PA3 yang dimohonkan kasasi. Ini yang dimohonkan peninjauan kembali. LIPA 5 perkara yang dimohonkan eksekusi atas hak itu pada bulan. Yang ketiga ada laporan per semester. Laporan per semester ini tiap Juli ya atau akhir Juni, pokoknya setiap 6 bulan. Ini tentang LIPA 6 berarti apa tadi? Tentang kegiatan
hakim. Yang terakhir tentang laporan tahunan secara keseluruhan dilaporkan ke Mahkamah Agung terkait dengan seluruh kegiatan yang ada di pengadilan agama. Artinya selama 1 tahun berapa perkara, keadaan perkara seperti apa, jenis perkara selama 1 tahun itu pun juga seperti apa, ada form-form laporan masing-masing. Terakhir contoh contoh form dan pengisiannya. Oke. Nah, ini model ini yang terbaru yang ada di pengadilan agama, mungkin yang ada di buku atau yang dibuat teman-teman mungkin kalau nanti masih belum bagus misalnya atau belum sama dengan ini, mungkin nanti bisa diperbaiki, disesuaikan. Mungkin yang sudah menyusun kemarin form untuk laporan keadaan perkara barangkali berbeda dengan ini, nanti disesuaikan dengan ini. Oke, ini kan sama semuanya, tinggal ngisi aja. Misalnya dalam 1 bulan, bulan April, laporan keadaan perkara di bulan April 2020 pada pengadilan agama hukum bisnis syariah, ya kan. Oke, yang pertama isi kan nomor 1 urutannya, nomor perkaranya berapa, nanti bisa kelihatan. Nah, kode perkara nanti disesuaikan karena ada kode-kode perkara tertentu yang ada di pengadilan agama. Nanti ada P misalnya perkara permohonan, ada gugatan. Misalnya di pengadilan agama perceraian itu tentang perkara perkawinan itu kodenya 1. Nah, nanti misalnya ada permohonan terkait dengan perceraian dan seterusnya, itu 1A atau 1B, 1C, itu masing-masing ada kode perkaranya. Ada perkara. Yang keempat, isian nama majelis hakim siapa saja, panitera penggantinya siapa saja. Nah, ini tanggal, ini sebagai alat cek, alat kontrol agar kemudian diketahui tanggal penerimaan perkaranya. Isinya gitu, penerimaannya tanggal berapa, bulan berapa, penetapan majelis hakim setelah diterima. Misalnya diterima tanggal 1 April. Nanti penetapan majelis hakimnya seperti apa, sampai tanggal berapa, misalnya tanggal 7 April misalnya. Nah, ini kan bisa dicek apakah kemudian ini antara penerimaan perkara ini dengan PMH ini tidak menyalahi SOP-nya. Agar ada pertanyaan hubungannya dengan bagi kelompok yang nyusun SOP itu bagaimana koordinasinya dengan kelompok yang lain, diantaranya kan di sini. Oke, misalnya di dalam SOP standar operasional prosedur untuk penetapan majelis hakim itu misalnya maksimal 7 hari setelah penerimaan perkara, misalnya begitu. Ternyata kemudian jika dilihat misalnya dari laporan ini tanggal 1 April maksimal 7, tanggal 1 April 2020. Ternyata ini ya baru tanggal 10 April. Nah, 10 April. Apakah dihitung? Biasanya hitung 7 hari. Nah, apakah ini melebihi atau enggak? Karena biasanya hitungan 7 hari itu 7 hari jam kerja. 7 hari waktu kerja berarti Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu tidak dihitung misalnya. Nah, apakah kemudian mulai penerimaan perkara sampai ke penetapan majelis hakim itu sudah sesuai dengan prosedur enggak ini? Satu laporan saja misalnya, 1 kolom sini. Begitu juga dengan penetapan hari sidang. Ini kan pastinya sebenarnya ada SOP-nya masing-masing. Penetapan hari sidang itu kan ditetapkan oleh majelis hakim misalnya. Nah, standar waktunya berapa ini? Mulai penetapan majelis hakim sampai PHS di SOP-nya, misalnya maksimal 5 hari kerja. Sama juga sidang pertamanya mulai kapan, diputusnya kapan. Kalau misalnya masih kosong, sidang pertamanya tanggal sekian, diputusnya masih belum, berarti kan sisa akhir bulan seperti apa yang belum diputus. Ini nanti kalau ini secara keseluruhan, ini bukan kaitannya dengan nomor 11, ini bukan kaitannya dengan sini, tapi yang perkara yang belum dibagi itu berapa. Perkara yang belum dibagi artinya belum dibagi di PMH, belum sampai PHS, belum sidang 1. Yang belum diputus itu sampai selama bulan April itu berapa. Misalnya tadi 15, tadi misalnya 100 perkara misalnya. Turun lagi, ini sudah diputus nih, berarti kan tinggal 99. Kan begitu. Oke.
Oke, lanjut. Nah, ini ada tanda tangan ketua PA-nya, ada kemudian paniteranya. Yang ini kaitannya rekapitulasi. Nah, tadi kan sudah saya contohkan itu, sisa bulan lalu berapa, perkara permohonannya berapa, gugatannya berapa, bulan lalu berapa, permohonannya, terima bulan ini berapa, yang putus berapa, sisa akhir berapa. Nah, ini kan tahu, tiap bulan. Mahkamah Agung itu kan tahu. Maka ini bagian dari evaluasi. Kedua, contoh tadi saya sampaikan ada PA8 terkait dengan laporan laporan keadaan perkara dan laporan jenis perkara. Kalau tadi yang di PA1 itu keadaan perkaranya mulai pendaftaran sampai selesai diputus tanggal dan seterusnya. Kalau ini kaitannya dengan jenis perkara. Jenis perkara apa saja? Maka ini kan kode tadi yang saya sampaikan. Ini kaitannya kode, misalnya perkawinan itu 1. Perkawinan kodenya A. Oke. Karena perkara ini sampai 23 ini saya contohkan, maka 1, 2, 3, 4 sampai 23, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu beberapa jenis perkara yang sering ada di pengadilan agama terkait dengan proses perkawinan karena perceraian, penolakan perkawinan. Itu ada berapa saja, sisa bulan lalu berapa, diterima bulan ini berapa per perkara ini, jumlah yang dicabut, dikabulkan, ditolak, tidak diterima, perkaranya ajuannya digugurkan, dicoret dari register, kenapa, alasan-alasan tertentu dicoret dari yang dicabut misalnya misalnya dicabut karena sudah ada registernya, ini dicoret, misalnya ada persoalan-persoalan tertentu yang kemudian mengakibatkan perkara itu dicoret. Nah, jumlah lajur mulai 6 sampai ke 10 ya. 10 itu berapa? Nah, ini perkara berapa? Sisa akhir bulan 5 sampai 11 ini perkara yang apakah perkara yang dimohonkan banding berapa, misalnya terkait dengan pencegahan perkawinan, yang dimohonkan kasasi berapa misalnya. Oke, PK dan keterangan-keterangan yang lainnya. Oke. Nah, ini beberapa perkaranya. Yang ini ya, sengketa ekonomi syariah, ada kemudian tentang waris, ada sengketa tentang wasiat, tentang wakaf, tentang zakat, infak, sedekah. Ini penetapan ahli waris. Ini terkait dengan permohonan penetapan harta benda waris. Ini penetapan harta benda waris. Yang ke ini ada perkara Derden Verzet, itu misalnya ada pihak ketiga yang kemudian karena kepentingannya dia akhirnya masuk di sengketa antara penggugat 1 dan penggugat 2. Derden Verzet dia ikut. Nah, itu ada berapa ini yang diantara yang dilaporkan per bulan juga. Nah, perkara-perkara lain yang kemudian diajukan ke pengadilan agama. Oke, ini contoh. Nanti yang PA2 permohonan banding, PA3 kasasi, PA4 peninjauan kembali, 5 eksekusi dan perilaku hakim. Silahkan kemudian dicontohkan, dibuat misalnya, dan artinya contoh-contoh model laporannya seperti inilah yang kemudian harus dilakukan oleh pengadilan agama terkait kaitannya dengan hari ini tentang pola pelaporan perkara pada pengadilan agama. Ada 8 jenis tadi. Oke, mungkin kita lanjutkan. Barangkali mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Dari saya untuk materi pada siang hari ini saya cukupkan sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.